Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini edukasinya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA bertanya tentang benda bertuah dan tentang rompi Ontokesumo. Begini ya saudaraku, sebenarnya rompi Ontokesumo itu kan sudah saya buatkan edukasinya, dan buat saudara kita yang mungkin belum menyimak atau menonton videonya, silahkan ditonton saja saudaraku untuk menambah pengetahuan dan wawasan agar saudara kita itu lebih paham. Tuahnya itu sangat bagus sekali saudaraku kalau rompi Ontokesumo, dan rompinya juga asli ori tulisan tangan saudaraku. Itu memang membuatnya saja itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, dan tuahnya juga sangat multifungsi saudaraku. Itu dipakai buat media sarana keselamatan, dari senjata tajam dan benda tumpul, bisa juga buat kewibawaan, buat pengasihan, buat perisai diri dari santet, teluh dan guna-guna. Itu bisa dipakai buat perisai saudaraku. Jadi yang jelas multifungsi, dan sekaligus itu juga kan sudah saya gabungkan dengan rajah khusus dengan media 9 badar, dan sudah saya kombinasi dengan kain mori keramat saudaraku. Itu bikinnya juga sangat lama sekali saudaraku, dan sekaligus menjawab pertanyaan saudara kita tentang rompi yang buat gendam itu ya saudaraku ya. Begini saudaraku ya, rompi yang buat gendam itu terus terang tidak bisa saya buatkan edukasinya saudaraku, karena kalau itu digunakan atau disalahgunakan itu akan sangat bahaya sekali saudaraku, karena rompi itu rancangan khusus saudaraku. Dan kalau di video pun rompi yang gendam itu tadi saudaraku ya, itu di kamera saudaraku ya, itu keluar seperti asap saudaraku. Itu nyata saudaraku, mau nggak percaya itu ya terserah lah, tapi intinya seperti itu saudaraku. Dia akan digambar itu akan keluar seperti gelembung-gelembungnya saudaraku, seperti asap. Maka dari itu ya, itu saudaraku ya, itu tidak bisa saya videokan atau saya buatkan edukasinya, karena kalau disalahgunakan itu payah nanti. Dan seandainya kalau dimahari orang saudaraku ya, semahal apapun saudaraku, itu tidak akan saya kasihkan saudaraku, kecuali orang-orang yang memang sudah saya kenal, sekiranya bisa saya percaya saudaraku, itu mungkin bisa saya keluarkan rompinya. Yang penting niatnya buat kebaikan, karena itu tadi gendamnya itu sangat luar biasa sekali saudaraku. Sedang kalau di video itu tadi sudah saya bilang, itu tadi keluar seperti gelembung-gelembung, seperti asap, seperti itu saudaraku. Dan sekaligus saya akan menjawab pertanyaan tentang badar besi Selonata. Badar besi Selonata itu sudah banyak juga saya buatkan edukasinya saudaraku, dan kebanyakan badar besi Selonata itu kan ada memang sebagian dibuat tasbih, ada juga yang dipakai buat gelang, ada juga yang dipakai buat batu cincin saudaraku. Kalau batu cincin saudaraku ya, kenapa kok
rata-rata kalau Badar Bismillonatah itu kan dikasih emban itu dari alpaka, saudaraku. Ya karena pertama murah, dan kalau dikasih ikat alpaka itu kalau dipasang itu lebih mudah, saudaraku, karena alpaka itu kan lunak. Namun biasanya alpaka itu kalau dipakai orang itu terkadang memang ada yang alergi, saudaraku, karena itu kan disepuh, saudaraku, ya, mengandung ada cairan kimianya di situ, saudaraku. Kadang kalau dipakai di jari itu sebagian ada yang alergi biasanya. Dan kenapa kok jarang orang juga yang ngasih emban Badar Bismillonatah itu kalau nempel magnet, ya, saudaraku, ya, itu kok di titanium. Karena susah, saudaraku, masangnya itu susah. Di samping itu kalau nggak hati-hati rata-rata pecah, saudaraku, batunya yang pecah. Dan terus terang, saudaraku, ya, kalau dipakai sebenarnya itu bagus yang titanium, saudaraku. Karena apa? Karena lebih kuat, bahannya juga awet, dipakai itu enak, tidak alergi atau apa menimbulkan itu, saudaraku. Itu sebenarnya bagus sih. Namun jarang, saudaraku, orang yang yaitu resikonya itu pecah tadi, saudaraku. Kenapa kok kebanyakan dikasih ban alpaka seperti itu? Sebenarnya kalau kepengen bagus ya sekalian dikasih perak, saudaraku. Dikasih perak murni. Jadi kalau perak murni itu kan lebih aman, seperti itu. Dan sekaligus menjawab tentang Badar Pulosani, saudaraku, karena kemarin juga banyak saudara kita yang bertanya lewat WA itu tentang Badar Pulosani, rajanya Badar, rajanya besi. Memang kalau Badar Pulosani, saudaraku, ya, sudah sering juga saya buatkan edukasinya berulang-ulang. Di daerah saya, saudaraku, ya, di Pati, Jawa Tengah sini saja itu kalau bahasanya spiritualnya atau paranormalnya itu orang yang masih baru-baru, saudaraku, kebanyakan tidak paham, saudaraku, atau bahasanya tidak tahu. Ya karena apa? Karena orangnya juga itu tadi tidak pernah melihat barangnya yang asli, saudaraku. Makanya kalau di YouTube itu jarang orang membuatkan edukasinya, ya karena pertama tidak paham, ya karena barangnya juga tidak pernah melihat, saudaraku. Di Pati, Jawa Tengah sini aja kalau tidak orang dahulu-dahulu itu jarang, saudaraku, yang paham. Maka dari itu, saudaraku, ya, kenapa kok saya sering membuatkan edukasi, ya, supaya itu tadi untuk menambah wawasan buat saudara-saudara kita yang awam itu biar memahami segala jenis batu badar itu di situ, saudaraku. Jadi untuk menambah wawasan. Karena apa ya? Karena kita kalau tidak belajar, saudaraku, tidak bakal tahu atau bahasanya tidak paham, seperti itu. Di sini saja, saudaraku, ya, di daerah saya itu kalau orang-orang dahulu, saudaraku, orang-orang sepuh itu memang banyak yang tahu. Tapi kalau spiritualnya zaman-zaman sekarang tidak paham, saudaraku. Seandainya tahu ya cuma dengar-dengar namanya Badar Pulosani, seperti itu. Dan sering juga dipalsukan, ya, itu pakai badar emas, saudaraku, itu hampir mirip. Badar emas itu biasanya kalau pas dapat dari alam, saudaraku, itu biasanya warnanya itu kuning keemasan. Namun kalau sudah lama dia warnanya itu akan pudar, sedikit pudar, saudaraku, hampir mirip Badar Pulosani. Namun kalau kita amati, kita memahami, sering memegang batunya, pasti akan paham, saudaraku. Akan paham. Seperti itu. Gunanya orang belajar di situ, saudaraku, akan memahami. Dan kalau orang-orang dahulu, saudaraku, ya, orang sesepuh-sepuh zaman dulu, itu kan ada peribahasanya.
belajarlah sampai ke negeri Cina. Mungkin saudaraku ada yang ingat peribahasa seperti itu. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Ya karena apa? Karena supaya kita itu lebih memahami saudaraku, memahami sejarah, memahami benda bertuah dan ya sebagainya lah intinya. Karena apa ya? Karena leluhur kita itu sebenarnya itu lebih tahu saudaraku, sebelum kedepannya itu udah tahu seperti itu. Dan kalau kita mau bahasanya itu berpikir sudah ya, orang-orang Cina itu kan pada cerdas-cerdas ya, karena mau belajar seperti itu. Apa-apa intinya itu belajar saudaraku ya, jangan bosan-bosan belajar tentang sejarah, tentang budaya. Karena apa? Karena benda-benda bertuah seperti pusaka keris, barang-barang peninggalan leluhur termasuk besi kuning dan sebagainya, itu kan bagian dari budaya saudaraku. Karena apa? Karena benda-benda seperti itu dulu kan dipakai leluhur kita untuk melawan penjajah dan sebagainya lah, intinya dipakai buat kebaikan. Karena benda bertuah itu bagian dari budaya itu saudaraku, itu yang harus dipahami. Apa-apa intinya itu belajar saudaraku ya. Meskipun mungkin kalau di YouTube itu cuma saya saudaraku yang sering mau bahasanya itu memberikan edukasi, mengingatkan saudara-saudara kita. Terus terang saudaraku, kalau edukasi saya akan berusaha saudaraku ya, meskipun bahasanya itu orang nggak mau ngasih edukasi, saya akan berusaha saudaraku. Karena apa? Karena ya untuk itu tadi, untuk mencerdaskan saudara-saudara kita, bahasanya untuk ngasih pemahaman, wawasan. Itu kalau sekolah mahal saudaraku, kalau sekolah mahal. Karena apa ya? Karena mungkin kalau sekolah ya sekolahnya bahasanya itu khusus untuk pengetahuan tentang benda-benda bertuah saudaraku. Seandainya ada itu pasti mahal. Zaman dulu saja saya itu kan ya bergurunya juga dari orang ke orang, dari waktu juga saudaraku, bahasanya jam terbang. Contoh Badar Biselonata itu, dulu saya itu pertama itu berburu badar besi selonata saudaraku, itu saya ingat saya tahun 97 saudaraku, itu saya sudah berburu badar besi selonata. Dan kalau orang-orang sekarang itu kan ya paling sehabis boomingnya batu cincin saudaraku. Dulu kan booming batu cincin, suka batu cincin, akhirnya ya batu cincinnya nggak laku, akhirnya tahu badar-badar biselonata, akhirnya itu saudaraku ikut berburu ya sampai sekarang itu. Namun kalau saya itu udah duluan saudaraku, karena yang bisa bikin tasbih badar biselonata itu kalau di daerah Pati saudaraku, itu saya saudaraku pertama kali. Makanya kalau ada orang yang baru-baru itu ngotot-ngotot tentang seperti itu ya, mungkin merasa lebih tahu saudaraku, padahal belajar batunya baru kemarin sore seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku ya. Intinya itu tadi saudaraku, apa-apa itu harus belajar. Dan kalau kita pengen dekat dengan Nabi besar kita Muhammad saudaraku ya, ini saya pesan buat saudara-saudara kita, biar kita semua itu selamat dunia dan akhirat. Intinya saudaraku, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah sholawat agar kita dekat dengan Nabi besar kita Muhammad. Namun saudaraku ya, selalu berusaha sholat, karena sholat itu kewajiban saudaraku.
Semoga saudaraku paham. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya, Gus Edi. Jiwaku,